Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di my YouTube channel. Kali ini akan disampaikan pembahasan mengenai tantangan dasar yang sering dilupakan dalam membuka usaha kedai kopi. Saat ini minum kopi tidak hanya menjadi sebuah tren, tapi juga kebutuhan masyarakat. Mulai dari anak muda hingga orang dewasa, banyak yang menjadikan kopi sebagai sebuah hal penting untuk menemani aktivitas. Bahkan sejak 4 tahun terakhir, konsumsi kopi di Indonesia naik pesat mencapai 50%. Kopi dianggap dapat meningkatkan energi, menghilangkan kantuk, atau sekedar minuman untuk menghabiskan waktu. Meningkatnya tren minum kopi ini berdampak juga pada banyaknya bisnis kopi atau bisnis kedai kopi yang menjamur di tengah masyarakat, mulai dari yang sederhana bahkan hingga berbentuk kafe cantik. Anda bisa menemukannya dengan mudah. Inilah yang membuat banyak orang melihat peluang bisnis lewat kedai kopi. Banyak anak muda yang berlomba untuk membuka kedai kopinya sendiri di tengah banyaknya kompetitor. Namun melalui bisnis kedai kopi tidak semudah itu. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara teknis dan non-teknis. Banyak kedai kopi yang hanya bertahan sebentar dan tutup begitu saja karena kurang memperhatikan banyak hal di tengah tingkat persaingan yang tinggi. Banyak dari Anda yang mungkin sudah tidak asing dengan beberapa tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha kedai kopi. Misalnya lokasi yang kurang strategis, menu kurang beragam, kopi yang kurang cocok dengan selera target pasar, makanan pendamping yang kurang enak, dan sebagainya. Hanya tantangan bukan hanya itu, ada beberapa faktor lain yang bisa menurunkan citra dan kualitas kedai kopi Anda, utamanya jika baru dirintis. Berikut ini ada beberapa tantangan yang sering diabaikan pelaku usaha kedai kopi dan solusi apa yang dapat disarankan. Yang pertama, rayu pelanggan dengan cara yang menarik. Jika baru merintis usaha kedai kopi, kuantitas pelanggan yang datang akan jadi patokan agar pelanggan baru tertarik untuk datang. Kedai kopi yang ramai akan membuat citra bahwa kopi di tempat tersebut enak dan suasananya menarik. Oleh karena itu, Anda bisa memasang strategi agar kedai kopi ramai dikunjungi. Selain strategi pemasaran lewat media sosial, cara paling ampuh lain adalah dengan mengundang teman atau kerabat, membangun komunikasi dengan mereka agar datang ke kedai Anda. Lalu mereka dapat membangun pemasaran dari mulut ke mulut dengan orang lain sesuai kualitas kopi dan fasilitas di dalam kedai kopi Anda, seperti wifi, area outdoor, atau TV. Hal tersebut dilakukan agar pengunjung benar-benar merasa nyaman dan mau merekomendasikan kedai Anda ke orang lain. Yang kedua, raih kepercayaan pelanggan. Salah satu tantangan yang sering dilupakan juga adalah
bagaimana membangun kepercayaan pelanggan agar setia dengan kedai kopi Anda. Maka dari itu, kesan pertama yang baik bagi pengunjung saat sangat penting ya. Mulailah dengan sistem pelayanan yang ramah dan cepat. Anda juga dapat membangun komunikasi interaktif antara pelayan kedai dengan pelanggan. Dekati komunitas. Tantangan ini bisa memperluas pasar kedai kopi jika Anda berhasil menemukan jawabannya. Salah satu yang dapat disarankan adalah membangun komunitas di dalam kedai kopi. Membangun komunitas dapat mendekatkan pelanggan dengan pihak kedai, termasuk mendekatkan mereka pemilik hobi atau ketertarikan yang sama, misalnya gamers, pecinta hewan, atau mereka yang menggeluti bisnis thrifting. Undang mereka untuk dapat berinteraksi dalam kedai kopi Anda dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengatur pertemuan secara rutin di sana. Dengan begitu, Anda juga dapat bekerja sama membuat event tertentu dan mengundang pelanggan baru untuk datang. Selain tantangan-tantangan di atas, kunci dari merintis kedai kopi adalah terus beradaptasi dengan tren. Seiring berjalan waktu, tren kedai kopi pun juga ikut mengalami perubahan. Anda perlu membangun ciri khas kedai kopi tanpa tertinggal tren yang sedang terjadi. Demikian guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini mengenai bagaimana merintis usaha kedai kopi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.